Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi praktikum mata kuliah SIG, yaitu pertama mengenai pengenalan ArcMap, dan yang kedua menghitung jarak antar poin dan luas pada poligon. Nah, pertama-tama kita buka dulu software ArcMap yang merupakan salah satu fitur dari software ArcGIS. Di sini saya menggunakan ArcMap versi 10.8. Mungkin untuk teman-teman bisa menggunakan versi yang sesuai dan dengan spesifikasi laptop maupun PC masing-masing. Nah, software ArcGIS sendiri ini berfungsi untuk memetakan atau melayouting peta dengan data dari citra satelit maupun dari data drone. Nah, ini merupakan tampilan utama dari ArcMap, di mana kita akan disuguhkan jendela untuk membuka laman terdahulu yang pernah kita kerjakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan laman terbaru ya teman-teman, jadi ini dikeluarkan saja. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data dari SHP berupa titik, garis, dan poligon. Di sini saya akan menggunakan data SHP Kota Surabaya yang diperoleh melalui web Badan Informasi Geospasial, yaitu INA Geospasial. Dan teman-teman bisa memanfaatkan data yang telah saya bagikan dalam data praktikum SIG 2021. Kita masuk saja di folder Kota Surabaya INA Geoportal. Pertama-tama saya akan memasukkan administrasi desa. Nah, ini adalah salah satu bentuk file SHP berupa poligon. Selanjutnya saya mau mengambil data garis dan titik. Nah, jalan dan kita klik CTRL, klik file yang mau diambil. Jadi ini ada dua file SHP ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah file SHP berupa poin atau titik, di mana nanti setiap titik ini memuat keterangan infografisnya berupa titik koordinat. Selanjutnya ini file SHP berupa garis, bisa disaksikan seperti ini. Dan ini adalah bentuk poligonnya. Nah, pertama-tama saya akan mengenalkan beberapa fitur icon dalam toolbar di atas ini. Yang pertama adalah pen, atau bentuknya tangan seperti ini teman-teman. Nah, fungsinya dia itu menggeser dari file gambar SHP kita ini sesuai dengan yang kita inginkan tanpa merubah skalanya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan zoom in dan zoom out, kita bisa memanfaatkan scroll pada mouse kita masing-masing. Contohnya seperti ini saya zoom out, di mana tampilannya detailnya semakin mengecil dengan luasan yang luas. Sedangkan bila kita perbesar tampilannya, maka nampak detailnya akan terlihat jelas dengan luasan yang semakin sempit dan nilai skala yang semakin kecil. Selain kita bisa men-zoom out dan men-zoom in dengan scroll pada mouse, kita bisa menggunakan icon pada toolbar yang ada di ArcMap, yakni pertama zoom in. Nah, dengan zoom in ini kita bisa men-zoom area yang kita inginkan.
kita bisa mengeklik kiri sekali seperti ini, atau juga bisa kita membuat area yang ingin kita zoom in dengan cara kita mendrag area tersebut. Ini klik kiri, ditarik saja. Nah, tampilannya akan sesuai seperti ini. Nah, untuk zoom out, kita bisa menggunakan fitur icon ini. Kita klik saja. Kita klik pada wilayah yang ingin kita perkecil. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Atau kita juga bisa dengan mendrag seperti ini. Nah, selain itu, ada juga fitur untuk zoom in dan zoom out secara langsung pada icon ini tanpa kita mengklik detail pada layar kerja file kita, yakni dengan fix zoom in atau fix zoom out. Nah, seperti ini. Kita klik saja, dia akan men-zoom out atau men-zoom in sesuai pilihan yang kita inginkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, begitu beberapa fitur icon pada toolbar. Selanjutnya di sini pada file SHP Polygon yang disediakan pada web Inagio Portal oleh BIG terdapat detail-detail keterangan tiap-tiap bagian pada poligon-poligon ini. Nah, kita dapat melihatnya dengan cara melihat di tabel atribut dengan cara klik kanan, open atribut tabel. Nah, seperti yang kita lihat di open atribut tabel ini terlihat seperti keterangan-keterangan ya. Ada nama objek, remake, dan sebagainya. Bahkan pada file SHP ini juga sudah tersedia luasan dalam kilometer, hektar, dan sebagainya. Untuk file jalan atau file SHP garis sendiri juga memiliki tabel atributnya berupa seperti ini. Teman-teman bisa melihat tabel atribut di tiap-tiap file. Akan tetapi, atribut tabel ini tidak tersedia di semua file SHP. Jika teman-teman membuat layar sendiri dalam file SHP, belum tentu ada atribut tabelnya yang sudah terisi, bahkan seringkali itu kosong. Jadi, atribut tabel ini bisa diisi ataupun dihapus ya teman-teman. Seperti itu. Kita keluarkan saja. Nah, teman-teman bisa dicoba di otak-atik sendiri laman kerjanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya memberikan labels pada tiap-tiap area yang ada pada poligon ini. Nah, caranya itu seperti apa? Kita klik kanan pada data yang ingin kita beri label, klik properties. Nah, di sini kita klik labels ya, teman-teman. Dan kita lihat, ini kita centang dulu label fitur in this layer. Nah, untuk label yang akan dimunculkan, kita pilih dulu apa. Nah, ini sesuaikan dengan yang ada di atribut table ya, teman-teman. Di sini kita klik nama objek. Kita klik OK. Nah, di sini kelihatan area-area nama-nama tiap poligon. Kita coba zoom in dulu. Nah, ini di wilayah ini adalah Kelurahan Ujung, Kelurahan Bulak Banteng, dan lain sebagainya. Nah, coba kita hilangkan labels. Gimana sih? Nah, caranya tinggal centang saja yang di label feature in this label. Kita klik OK. Nah, hilang tampilan labelsnya. Nah, selanjutnya coba kita rubah atau ganti dari warna-warna file SHP yang ada di layer ini. Contohnya ini ya, file polygon. Kita bisa merubahnya dengan cara klik saja di sini. Nah, kita bisa fill color-nya kita ganti seumpama warna ini. Ini untuk warna outline-nya, kita mau berikan warna outline atau tidak. Di sini saya biarkan saja.
dan tebal outline-nya juga saya biarkan saja. Kita oke. Nah, dia akan berubah warna. Dan kita coba pada perubahan warna untuk jalan. Di sini jalannya berwarna hijau, akan saya ganti berwarna merah dengan ketebalan seumpama 2. Nah, seperti ini. Dia akan semakin tebal. Nah, ini terlihat tebal ya teman-teman. Coba kita kembalikan lagi ke ukuran semula 1. Nah, dia terlihat seperti ini. Ini juga bisa diaplikasikan di titik, fil SHP titik. Nah, ini kita bisa pilih bentuknya, mau ditampilkan seperti apa. Kita pilih warnanya, seumpama kita pilih warna merah. Ukurannya saya ganti 8. Nah, seperti ini. Bisa diperhatikan dan dilihat. Nah, selanjutnya coba kita membuat lagi label pada topo mini ini ya, di file titik. Caranya sama seperti yang tadi. Kita klik kanan, properties. Kita masuk di label, dicentang ininya. Dan selanjutnya kita klik, ini namanya kita ambil name object saja, lalu kita oke. Nah, di sini terlihat titik-titik ini apa sih keterangannya. Ini bisa kita zoom ya. Seumpama di wilayah Madura dan Surabaya. Nah, di sini ada Selat Madura, ada ini AAL, Kali Anak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita hilangkan lagi labelnya. Nah, ada satu fitur secara otomatis dan efisien untuk mengetahui ini titik-titik ini sebenarnya apa. Kita bisa memanfaatkan icon ini, teman-teman. Identity dengan gambar lingkaran dengan huruf I, kita klik. Nah, di sini kita klik poin yang ingin kita ketahui. Sebenarnya di situ mewakili apa sih titik ini? Kita klik kiri sekali saja. Nah, di window identity ini kita bisa melihat area ini apa sebenarnya dengan nama objek tambak wedi. Fieldnya sekian, sekian, dan sekian. Kita bisa melihatnya. Nah, bahkan di sini juga kita bisa melihat titik koordinatnya berupa decimal degree. Nah, ini juga bisa kita rubah, kita maunya apa. Seandainya minute, second, kita juga bisa. Nah, seperti ini. Tinggal ini ya, teman-teman. Klik. Ada tombol kecil, anak panah ke bawah. Kita pilih yang mana, decimal degree juga boleh. Tetapi biasanya di Indonesia memanfaatkan yang degree, minute, second. Seperti ini. Nah, kita coba lihat di titik lainnya. Seperti ini. Nah, ini Banyu Ajuh di daerah Bangkalan. Itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya coba kita mengotak-atik file Polygon. Maaf. Nah, pada file Polygon ini terlihat bahwa tiap-tiap bagian area kecil-kecil ini memiliki warna yang sama, yaitu merah muda atau peach ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memberikan simbologi warna pada tiap-tiap daerah berdasarkan kabupaten atau kotanya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa klik kanan. Mohon maaf ada sedikit gangguan, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini terlihat bahwa warna tiap poligon memiliki warna yang sama. Nah, selanjutnya akan kita berikan warna yang berbeda tiap kabupaten atau kotanya. Caranya kita klik kanan, properties, kita ambil simbologi, dan di kategoris. Nah, untuk pembagian warna kategori ini jangan lupa kita memilih value field-nya. Di mana kita di sini memilih value field-nya adalah
BADMKK, yakni berdasarkan kabupaten atau kotanya, seperti ya teman-teman. Nah, terlihat seperti ini. Kita klik OK. Nah, kita bisa seumpamanya merubah bangkalan ini berwarna biru. Kita klik sini caranya. Oke, coba karena ini sama Gresik, umpama kita ganti warnanya kuning. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Di sini caranya klik saja di kotak warnanya. Kita beri warna. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke file SHP berupa garis. Kita tampilkan dulu. Nah, di SHP jalan ini terdapat beberapa jenis model jalan. Ini ada di data attributable di Remake. Ada jenis-jenis jalan yaitu jalan kolektor, jalan lokal, ada jalan setapak, jalan arteri, jalan tol, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membuat tampilan warna ini berbeda-beda berdasarkan jenis-jenis jalannya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kanan, kita properties, kita simbologi, jangan lupa dikategoris karena banyaknya model jalan tadi. Kita pilih. Nah, ini apa tadi? Di Remake. Add all values. Nah, ini kelihatan ya, ada jalan arteri, jalan kolektor, dan lain sebagainya. Kita oke. Tampilannya masih seperti ini. Nah, ini kita rubah tampilan simbologinya berdasarkan standar. Di mana jalan tol, ini ya, jalan tol, klik saja 2 kali, kita pilih highway. Kita oke kan. Nah, selanjutnya jalan kolektor. Kita ganti menjadi major road. Nah, ini dia. Selanjutnya jalan arteri. Kita ganti arterial street. Nah, seperti ini. Untuk yang lainnya bisa teman-teman sesuaikan masing-masing, tidak apa-apa seperti ini saja. Nah, ini selanjutnya saya akan mengatur ketebalan tiap-tiap tampilan jalan ini. Ini jalan tol ini ingin saya perkecil menjadi 2. Nah, dia agak sedikit tipis dibandingkan tadi tampilannya. Nah, begitu coba kita munculkan semuanya ya teman-teman ya. Nah, titik-titiknya ini sangat besar sekali. Ini juga kita bisa atur ukurannya. Umpama ini kita jadikan 4. Nah, kecil-kecil seperti ini. Ini ya tampilannya. Nah, untuk teman-teman bisa dicoba pelan-pelan saja, tidak apa-apa, diulang-ulang seperti itu. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan pada materi kedua, yaitu menghitung jarak antar poin dan luas poligon. Nah, pertama-tama saya ingin men-zoom in dulu biar terlihat jelas. Sini saya ingin menghitung titik 1, 2 ke sini. Jadi ada 3 titik ini ya teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Kita memanfaatkan ikon ini apa ngomongnya? Measure atau terlihat seperti garis penggaris ya. Nah, caranya bagaimana? Setelah kita klik muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang ini. Measure line. Maksudnya ini menghitung panjangnya garis atau jarak. Nah, caranya gimana? Kita klik saja poin yang ingin kita hitung.
klik kiri sekali, kita seret, klik sekali pada titik kedua, kita seret lagi, kita klik di titik terakhir, kliknya 2 kali kiri. Nah, seperti ini. Nah, dia muncul panjangnya berapa? Ternyata 19,35 km sekian. Coba kita ulangi lagi di titik ini hingga ke sini. Kita klik 2 kali. Nah, muncul dia 3,39 sekian. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui panjang jarak tersebut dengan satuan yang berbeda? Caranya bisa kita klik Cuse Measure Tip. Nah, ini caranya. Oh, mohon maaf, caranya di ini, cost unit. Nah, ini distance. Kalau kilometer kita juga bisa ke meter. Caranya juga sama. Cuman tampilannya di sini meter, tidak kilometer. Seperti teman-teman. Nah, kayak gini. Bisa. Atau juga bisa kita di miles. Umpama ini ke sini berapa mil. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa diakhiri dengan titik 2. Seperti itu. Di sini kita juga bisa untuk menghitung area antar titik ke titik ini bagaimana. Oh, enggak mau teman-teman. Nah, baik. Itu untuk mengukur jarak antar tiap titik ke titik. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita mengetahui luasan dari tiap-tiap poligon. Ini kita hide dulu tampilannya. Seperti ini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di file polygon, klik kanan, open attribute table. Nah, sebelum itu jangan lupa kita klik editor, start editing. Maaf. Nah, di sini kita bisa menambahkan tabel untuk menghitung luasan-luasan seperti ini. Kan kalau di sini kan sudah tersedia berdasarkan dari WebBIG. Nah, bagaimana kalau kita menghitung pribadi? Caranya kita klik ini, tabel option. Kita klik add file. Oh, belum bisa teman-teman. Nah, caranya gini. Ini sudah start editing. Oh, berarti mintanya di stop editing dulu. Nah, kita add file. Oh ya, saya ulangi saja. Nah, caranya untuk menambahkan ini tabel di sini, kolom. Caranya untuk editor ini dalam posisi dia masih berhenti, tidak diedit. Kita klik ini tabel option, add file. Nah, ini kita namanya apa? Seumpama luas dalam HA. Kita bikin lagi aja luas HA. Luas kelurahan HA seumpamanya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah tipenya. Tipenya ini kita ganti menjadi double. Bisa double, bisa float, boleh. Atau short integer nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kita pilih double. Jadi ini bisa boleh float atau boleh double. Kita bisa menggunakan dua ini ya teman-teman, float atau double. Bisa menggunakan double.
Ini sama saja teman-teman. Ini saya ganti 5. 5 scale fraction. Oke. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita klik begini. Ini ya yang diklik yang judul kolomnya. Statistik atau kita pilih calculate geometry. Kita pilih propertinya adalah O. Bentar. Mohon maaf. Nah, caranya kita klik kanan, field calculator. Oh, mohon maaf, bukan field calculator. Klik kanan, calculate geometry, kita propertinya area. Nah, bila tampilannya seperti ini, kita tidak bisa memilih units, berarti file kerja di layar kita ini belum terintegrasi dengan koordinat sistem. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini, teman-teman. Kita keluarkan dulu. Kita auto hide dulu. Kita klik kanan di layar properties. Nah, kita klik koordinat sistem. Di sini koordinat sistemnya ada beberapa pilihan. Coba kita lihat dulu. Nah, ini ada geografi, koordinat sistem, projected koordinat sistem, dan layar. Kita pilih yang projected koordinat sistem. Setelah itu kita pilih UTM, WGS 1984. Nah, untuk menentukan utara atau selatan, north atau south-nya, kita lihat ya di pembagian zonasi UTM wilayah yang akan kita petakan ini masuk di zona mana. Dan kebetulan yang kita petakan ini masuk di zona belahan bumi selatan dengan zona UTM 49. Kita klik. Nah, fungsinya dari koordinat sistem ini agar layar yang kita kerjakan saat ini bisa kita hitung sesuai kondisi geografisnya. Seperti contohnya menghitung luasan tadi. Kita kembali, kita klik calculate geometry, kita pilih area. Nah, baru keluar unit. Unit bisa kita pilih. Dan kita bisa ada tulisannya use coordinate system of the data frame. Nah, ini berarti sudah bisa ditentukan untuk luasannya. Dan luasan ini kita tadi menggunakan hektar. Nah, kita pilih saja di sini hektar. Hektar. Nah, kita oke. Nah, ini keluar. Nah, tadi kenapa saya di pertama menuliskan kolom 5, itu fungsinya untuk satu kolom ini bisa digunakan untuk berapa angka. Ini tadi 5. Coba kita ulangi lagi. Add field. Ini coba kita luasan, luas km persegi ya, km persegi. Kita pilih yang tadi kan menggunakan double, kita coba pakai yang float. Lah, precisionnya ini kita ganti 5, ini 5. Maksud dari pergantian field properties ini dalam satu kolom, satu tabel itu bisa dimuat berapa angka. Ini saya menggunakan 5, berarti ada 4 angka di belakang koma. Langsung saja seperti tadi, klik kanan di nama kolomnya, calculate geometry, area, ini jangan lupa unitnya yang kita ganti, kilometer, square kilometer, luasan kilometer persegi. Nah, di sini 5 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa mencobanya masing-masing. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui tiap-tiap wilayah itu memiliki luasan berapa? Ini kita contohnya bisa seperti ini teman-teman. Kita memilih ini,
Nah, kita juga bisa memilih poligon berdasarkan atau dari tabel atributnya. Seumpama saya memilih daerah ini, Tandes Kidul. Kita klik di sini. Nah, ini adalah Tandes Kidul dengan data seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan identity ya teman-teman. Contohnya langsung saja kita klik ini wilayah mana, ini muncul. Jadi untuk melihat atribut atau detail dari sebuah poligon, kita bisa memanfaatkan icon identity ataupun dari tabel atribut. Bedanya kalau di tabel atribut kita bisa melihat poligon yang terpilih. Nah, atau ini select by polygon, kita bisa memilih, mohon maaf. Nah, seperti ini. Tapi lebih rumit, lebih enaknya itu dari tabel atribut. Cuman ini kita juga bisa tahu ini teman-teman. Terserah disesuaikan senyamannya teman-teman. Nah, ini yang tadi saya klik dari select feature by polygon. Ini adalah Greges. Nih, kelurahan Greges. Coba kita pilih lagi. Jadi, nah ini saya mengenalkan ya teman-teman. Icon select elemen ini untuk memilih atau kursor seperti di desktop komputernya kalian masing-masing. Nah, untuk select feature ini kita bisa memilih bagian-bagian dari file SHP kita. Entah itu berupa rectangle, polygon, lasso, circle, dan lain sebagainya. Ini saya memilih polygon. Contohnya ini, saya memilih ini. Gini ya teman-teman. Nah, caranya cukup mudah. Klikkan saja di bagian polygon yang kalian ingin tahu. Klik kiri. Nah, seperti ini. Klik kiri. Atau klik 2 kali juga bisa. Atau kalau ingin banyak bisa diginikan. Nah, dia terpilih banyak. Ini. Klikkan kiri 1 kali, seret saja wilayah yang ingin kalian ketahui. Nah, dia muncul. Seperti itu. Nah, begitu saja materi 1 dan 2 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti di video berikutnya.